Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan sebuah materi keamanan digital dan jaringan yang berjudul keamanan web. Nah, yang pertama-tama, keamanan suatu website atau web security system merupakan salah satu prioritas yang sangat utama bagi seorang webmaster. Kalau seorang webmaster mengabaikan keamanan tersebut, maka seorang hacker dapat mengambil data-data penting pada suatu website dan bahkan pula dapat mengacak-acak tampilan website tersebut. Nah, website sendiri adalah sebuah cara untuk menampilkan diri Anda di internet. Dan diibaratkan website itu adalah sebuah tempat internet untuk siapa saja di dunia ini yang dapat mengunjunginya kapan saja dan dapat mengetahui tentang diri Anda, memberikan pertanyaan kepada Anda, memberikan Anda masukan, atau bahkan mengetahui atau membeli produk Anda. Nah, untuk arti yang secara luas, web server merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan dikirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Cara kerjanya kita skip saja ya. Nah, ini topologi proses dari klien ke server. Ini Nah, di bagian klien itu ada device-device yang terhubung dengan internet, yaitu seperti komputer, PDA, laptop, Mac. Nah, dia terhubung ke internet, kemudian mengambil data dari server. Nah, kemudian serangan-serangan yang dapat terjadi pada suatu website, yaitu remote file inclusion, local file inclusion, SQL injection, dan cross-site scripting. Nah, pertama itu RFI, remote file inclusion, yaitu metode yang memanfaatkan kelemahan script HP include once, require once, yang variabelnya tidak dapat dideklarasikan dengan sempurna. Dengan RFI, seorang attacker dapat mengincludekan file yang berada di luar server yang bersangkutan. Kemudian LFI. Nah, metode LFI ini memanfaatkan kelemahan script PHP include once, require, dan require once yang variabelnya dideklarasikan tidak sempurna pula. Dengan RFI, attacker sama mengincludekan file yang berada di dalam server lokal yang bersangkutan. Nyaris sama dengan RFI. Nah, SQL injection yaitu teknik yang memanfaatkan kesalahan penulisan query SQL di suatu website sehingga orang dapat menginsert beberapa statement query SQL yang dengan cara memanipulasi data input ke aplikasi tersebut. Dan kemudian yang terakhir, cross-site scripting, yaitu biasa juga dikenal dengan CSS, atau adalah singkatan dari cross-site scripting, yaitu suatu metode memasukkan kode atau script HTML ke dalam suatu website yang dijalankan melalui browser atau klien. Nah, perbedaan HTTPS dan HTTP. Yang pertama itu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu dasar komunikasi data untuk www. Setiap kali kita membuka website, halaman web, kita akan menggunakan protokol ini. Di sisi klien meminta sisi server untuk membuka komunikasi pada port 80. Port dibuka di sisi server 80 dan di sisi klien port diacak secara terbuka. Nah, berikut contohnya ketika saya membuka Kaskus di command prompt itu saya menggunakan perintah netstat -n. Nah, ini dia. Nah, seperti yang bisa kita lihat tadi,
di gambar komputer klien membuka port lokal acak dan port terbuka 80 di sisi servernya. Amankah itu HTTP? Untuk menjawabnya, saya punya contoh. Di bawah ini ada dua pengguna, yaitu nice guy and bad guy. Nah, nice guy itu yang orang baiknya dan bad guy itu orang jahatnya. Dia itu terhubung pada suatu akses point. Ya, di sini contoh website yang kita buka adalah Friendster. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nice guy mencoba untuk membuka akunnya di Friendster. Nah, di dalam akses point yang sama, si bad guy mencoba untuk melacak apapun yang diketikkan di dalam halaman login Friendster tersebut. Nah, dia menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam gambar, ketika dia menggunakan login tersebut, karena HTTP-nya tidak aman, dia jadi bisa melihat teks data polos yang terpampang di gambar tersebut. Nah, di situ bisa dilihat ada query dari PHP, dari SQL-nya, dari PHP-nya cocok. Dari PHP-nya di situ emailnya niceguy@yahoo.com dan passwordnya here my pass. Jadi HTTP bisa dikatakan dia tidak menggunakan fitur enkripsi. Jadi siapapun dapat melihat data dalam teks biasa seperti yang bad guy lakukan. Itu kenapa menggunakan HTTP untuk perbankan atau transaksi internet atau yang memiliki halaman login tidak cocok untuk menggunakan HTTP biasa, karena di jaringan publik itu seperti area hotspot nirkabel, biasanya banyak bad guy seperti contoh yang tadi. Nah, HTTPS adalah kombinasi dari Hypertext Transfer Protocol dan Secure Socket Layer. Nah, HTTPS dan HTTP tambah SSL untuk menyediakan komunikasi terenkripsi antara web server dan klien. Biasanya, HTTPS digunakan untuk internet banking, transaksi pembayaran, halaman login, dan lain-lain. Protokol ini menggunakan port 443 untuk komunikasinya pada server. Nah, website yang sudah menggunakan protokol ini, contohnya Google Mail, dan situs-situs lain seperti PayPal, Amazon, dan lain-lain. Nah, ini contoh yang seperti tadi yang saya ketikkan netstat-n. Saya di sini secara acak dia menampilkan IP lokal, dan di sisi servernya dia menggunakan port 443. Nah, seperti yang bisa kita lihat tadi, HTTPS amankah? Untuk menjawabnya, kita kembali ke contoh yang tadi, nice guy dan bad guy. Nice guy mencoba untuk buka emailnya di gmail.com karena dia dengan jaringan yang sama dengan bad guy. Di sini ketika bad guy mencoba menangkap data paket semua HTTP dari titik akses yang sama, maka berbeda pula jika menggunakan koneksi HTTPS untuk nice guy. Nah, contohnya tadi, di sini ada login form Google email. Nah, ketika nice guy melakukan login, bad guy kembali membuka aplikasi Wireshark-nya. Nah, di sini protokolnya terlihat, di situ tertulis SSL versi 3. Nah, di situ adalah aplikasi untuk enkripsi data dari server. Nah, di tampilan datanya itu tidak jelas ya. Jadi bad guy tidak dapat menemukan data-data polos. Setiap data dikirim ke server
semua itu dienkripsi. Bahkan saya pikir itu login yang tidak mungkin dia tahu apa isinya. Nah, kesimpulannya HTTPS itu data paket dikirim menggunakan HTTPS yang dienkripsi. Orang lain yang tidak dapat melihat data paket dalam jaringan publik. Itu sebabnya HTTPS biasa digunakan untuk perbankan atau transaksi di internet dan halaman login atau halaman lain yang perlu mengenkripsi data. Nah, sekian dari video ini dan dari presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.